Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 29 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para rasul yang sudah begitu lama mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan bahkan juga melihat dan mengalami begitu banyak mujizat yang dilakukannya, masih belum memahami sungguh maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Bahkan di saat-saat terakhir dalam perjalanan mereka bersama ke Yerusalem, di saat mereka yang lain begitu ketakutan, Yakobus dan Yohanes
anak-anak Zebedeus malah ingin memperoleh kemuliaan dari Yesus, yang selanjutnya ditanggapi dengan kemarahan para rasul yang lain, sehingga timbullah pertengkaran, perdebatan di antara mereka. Dalam situasi demikian, Tuhan Yesus sekali lagi menekankan bahwa Dia datang ke dunia ini adalah hanya untuk melaksanakan misi keselamatan dari Bapanya. Dan dalam menjalankan misi keselamatan itu, Tuhan Yesus secara pribadi harus belajar merendahkan diri, harus menderita, harus diludahi, dibunuh, hingga wafat di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menekankan kepada para rasulnya untuk belajar rendah hati dan melayani, untuk membawa sesama semakin mengenal, mencintai, dan mengimani Allah. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, kita bisa belajar dua hal berikut ini. Pertama, kita harus belajar taat dan setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus secara pribadi sudah memberikan teladan kepada kita sekalian. Dalam keadaan apapun, mari kita berusaha untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang taat dan setia, sekalipun itu menuntut pengorbanan dari kita. Dan yang kedua, kita harus belajar rendah hati dan melayani seperti seorang hamba. Menjadi seorang hamba, menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani, tentu tidaklah mengenakan dalam perspektif dunia, secara khusus dalam konteks dunia yang menawarkan ketenaran, ketamakan, dan kesombongan. Namun menjadi pribadi yang rendah hati pasti membimbing hidup kita semakin menyerupai Kristus dan semakin berbuah berkat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berusaha untuk belajar taat dan setia seperti Yesus, dan belajar rendah hati dan melayani. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.